10 tahun Kaltara, bangkit bersama Kaltara di hati. Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi muda di Indonesia, saat ini kiprahnya terus terlihat dan meningkat. Terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak, Kalimantan Utara memiliki banyak sekali potensi. Mulai dari potensi sumber daya alam yang melimpah hingga potensi keberagaman sosial dan budaya. Kalimantan Utara sejak pertama kali resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Terus melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dan ini dilakukan tidak hanya di tingkat provinsi, namun di seluruh kabupaten kota, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, hingga Kabupaten Tanah Tidung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021, jumlah penduduk di Kaltara mencapai 713.622 jiwa. Dengan penduduk terbanyak berada di Kota Tarakan dan paling sedikit di Kabupaten Tanah Tidung. Perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara hingga memasuki usia 10 tahun pada tahun 2022 ini dapat dilihat salah satunya melalui angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang dinilai melalui 3 hal dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 tercatat mencapai 71,19 poin atau meningkat 0,56 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara nasional, IPM Kaltara berada pada peringkat 22, namun untuk di Pulau Kalimantan, IPM Kaltara berada pada peringkat 4, satu tingkat di atas Provinsi Kalimantan Barat yang IPM-nya hanya mencapai 67,90 poin. Secara umum, kondisi IPM Kaltara mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 2013. Meskipun pada tahun 2020 lalu sempat mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Saat ini Provinsi Kalimantan Utara di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Yansen TP yang resmi dilantik Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2021 lalu, terus melakukan sejumlah percepatan pembangunan. Melalui visi terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Perubahan dan percepatan pembangunan ini bahkan diakui langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disampaikan saat memberikan sambutan ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-10 Provinsi Kalimantan Utara. Separuh Pulau Jawa lebih besar daripada Brunei. Mungkin 4, 5, 6 kali lipat dibanding Brunei. Kekayaan alamnya luar biasa. Tanah yang subur, sungai yang cukup, hujan yang cukup juga. Sehingga semua potensi untuk perkebunan, potensi untuk bisnis logging yang sustain. Artinya kayu tapi kemudian tetap mempertahankan sustainable, tidak menghancurkan. Diatur. Belum lagi potensi perikanannya, kelautannya. Kita tahu yang kepiting paling enak dari Kalimantan Utara kan? Ya. Tapi nanti dijual ke sebelah, dari sebelah mengklaim kepitingnya dia gitu kan. Nah, kemudian juga potensi perikanan, pertambakan, udang dan lain-lain. Bukan hanya itu, luasnya wilayah tanah subur ini juga potensi perkebunan. Belum lagi potensi tambang yang belum banyak tergali, batu bara dan lain. Bahkan kemungkinan ada potensi juga minyak dan gas yang belum tereksplorasi. Nah, ini menarik investor. Mungkin kita belum siap untuk mengeksploitasi, mengelola sendiri karena masalah SDM. Oleh karena itu, investasi ini perlu diberikan karpet merah, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Tapi dengan konsep jangan investornya saja yang untung terus pergi.
Ya, harus ada skema yang jelas, dan Bapak Gubernur, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat yang peduli harus punya prinsip itu. Yang diuntungkan jangan hanya investor, tapi yang diuntungkan lebih banyak adalah masyarakat Kalimantan Utara. Ya, itu yang penting, konsep itu dulu. Nah kemudian ya saya kira investor juga sepanjang dia untung, mereka juga oke-oke saja. Cuma bedanya kan kita harus pintar juga. Jangan untungnya segini, untuk dia kita segini, biar dapatnya segini, kita yang segini, begitu. Itu penting. Kemudian yang kedua, sumber daya alam tidak akan banyak bermakna dan memberikan nilai tambah tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang unggul. Kalau sumber daya manusia unggul tidak terbentuk, maka masyarakat Kalimantan Utara akan menjadi penonton di tanah sendiri. Oleh karena itulah saya meminta Bapak Gubernur dan segala hormat DPRD, kemudian juga para bupati, wali kota, dan DPRD-nya masing-masing, serta pressure group, yaitu pihak-pihak pengamat, ya, baik dari masyarakat adat, kemudian ormas lain-lain yang peduli, sama-sama mengawal agar program pendidikan kesehatan dialokasikan dengan baik dan betul-betul dibelanjakan tepat sasaran untuk mendukung pendidikan, supaya anak-anak Provinsi Kalimantan Utara betul-betul menjadi sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, kreatif, inovatif. Mereka juga harus sehat, maka program-program bidang kesehatan jangan hanya sekedar belanja alat, tapi betul-betul puskesmas dihidupkan, posyandu dihidupkan, klinik dihidupkan, buat rumah sakit kelas internasional di sini, sehingga tidak harus dirujuk sampai ke Balikpapan atau ke Jakarta. Selain memberikan apresiasi terhadap kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Mendagri Tito Karnavian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara untuk mendukung secara penuh pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Karena Kaltara sebagai daerah penyangga IKN akan mendapatkan banyak sekali dampak positif. Salah satunya saat ini Kaltara dipercaya sebagai lokasi pembangunan proyek strategis nasional PSN Kawasan Industri Hijau Indonesia Kihi Tanah Kuning Mangkupadi Bulungan, yang digadang sebagai kawasan industri hijau terbesar di dunia. Saya melihat lompatan yang luar biasa karena saya ngikutin dari tahun 2017 saya datang ke sini. Tanjung Selor masih sangat sepi sekali, sehingga saya waktu itu dengan Pak Gubernur Pak Irianto Lamri, dengan Pak Wagub Pak Udin, ya, kita kemudian memutuskan sebagai Kapolri membangun Polda, karena dengan dibangun Polda selain aman juga akan memberikan menjadi motor untuk menggerakkan pembangunan dan membuat masyarakat mau tinggal. Karena tadinya banyak yang ngantor hanya kantor gubernur, setelah itu kembali ke Tarakan. Yang lain juga begitu. Kita ingin bertahan di sini. Nah ternyata 2019 saya resmikan Polda, dan juga terima kasih kepada TNI, kemudian Korem dibentuk, Lanal, Lanot semua dibentuk semua, ya. Jadi bagus, bergerak, sudah hidup, dan saya dari 5 kali ke Kalimantan Utara, ke Tanjung Selor kemarin saya berputar, saya memang kagum, kaget karena terjadi lompatan dari kota yang tadi saya sebutkan relatif mati kalau malam hari, siang harinya sepi. Kemudian sekarang malam pun sampai jam 1 malam masih ramai, ya. Sudah banyak ada kafe-kafe, sudah banyak restoran, hotel, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, sekolah, lain-lain. Cuma tadi saya sudah sampaikan pesan saya, sumber daya alam yang sangat luar biasa di Kalimantan Utara dan wilayah yang luas separuh Pulau Jawa itu modal penting. Tapi modal terpenting adalah
sumber daya manusia yang unggul, terdidik, terlatih, dan sehat. Maka betul-betul fokus di bidang program-program bidang pendidikan, 20% alokasi anggaran, 10% bidang kesehatan, jangan asal belanja, tapi betul-betul tepat sasaran. Kalau bisa buat pendidikan gratis, TK, SD, SMP, SMA, berikan beasiswa anak-anak Kalimantan Utara, tempat yang setinggi-tingginya, yang baik, perguruan tinggi yang baik, buat pendidikan vokasi sesuai dengan keadaan alam di sini, potensinya, pendidikan politeknik misalnya di bidang perikanan, pertambakan, ya, udang dan lain-lain, kehutanan, pertambangan, green energy, banyak sekali yang bisa dilakukan. Apalagi penduduknya kan nggak terlalu banyak, lebih kurang 700.000. Artinya tidak perlu anak-anak Kalimantan Utara itu harus keluar untuk mencari pekerjaan. Di sini sudah banyak pekerjaan sebetulnya bisa dikerjakan. Nah, itu kira-kira harapan saya. Walaupun saat ini pengajuan daerah otonomi baru atau DOB untuk Tanjung Selor menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara belum dapat direalisasikan karena kondisi keuangan negara. Namun hal tersebut tidak membuat surut semangat untuk membangun Kalimantan Utara. Kita selalu siap ya untuk mengembangkan untuk segera mungkin menjadi terbentuknya kota Madya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Namun seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, ini menyangkut masalah keuangan negara kan. Ya, ini kan tidak bisa kita paksakan untuk terus, tapi kita berupaya, berbagai macam upaya kita lakukan lobby-lobby untuk sesegera mungkin Kaltara mendapat prioritas karena provinsinya sudah ada, ya provinsinya udah ada, tinggal ibu kotanya. Kemudian kesiapan kita harus di sini kita bentuk dulu kecamatannya, kita pecah dulu. Iya, kita harus siapkan dulu minimal 4 kecamatan, baru itu lebih sip lagi. Makanya saya selalu koordinasi dengan Bupati Bulungan untuk segera kita membentuk pemecahan kecamatan-kecamatan di Tanjung Selor ini. Gimana? Sudah kami komunikasikan ya. Kami selalu komunikasikan ke Bupati untuk Tanjung Selor ini segera dimekarkan kecamatannya. Ya, ada beberapa misalnya Tanjung Selor Ilir ya, kita bisa bagi 2. Kemudian apalagi namanya di Tanjung Palas ya, ataupun yang ke Jelerai kita bisa bagi juga, karena nanti insya Allah untuk Kabupaten Bulungan akan di Tanjung Palas. Harapan di Kaltara? Ya, harapan saya ya kita harus bergerak terus, bekerja untuk memajukan Kalimantan Utara, membuka seluas-luasnya lapangan kerja di Kaltara, dan akan memberi tambahan pundi-pundi bagi masyarakat Kalimantan Utara. Sebagai provinsi muda, Kalimantan Utara memiliki banyak potensi yang bisa terus dioptimalkan oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentu tidak dapat bergerak sendiri. Pemprov Kaltara di bawah komando Gubernur dan Wakil Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Yansen TP harus menyatukan barisan guna mengharmonisasikan gerakan perubahan untuk maju dan sejahtera. Mulai dari masyarakat di lapisan terbawah hingga pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Utara. Ya, yang jelas cita-cita harapan dari orang-orang tua, para mahasiswa, pejuang-pejuang Kaltara, bukan 10 tahun yang lalu ya, bahkan 20 tahun yang lalu, itu sudah menunjukkan warna yang jelas sebagai sebuah harapan bahwa masyarakat Kaltara sudah mulai merasakan ini. Nah, ada 2 hal yang mendasar di sini, bahwa pemerintah itu harus bertumbuh menjadi sebuah pemerintah yang melayani rakyat. Kemudian pembangunan itu harus punya keberpihak pada rakyat. Kenapa? Karena problem pembangunan utara ini sangat kompleks.
ya, dari wilayah yang sangat luas, kondisi geografis juga sangat ekstrim, kemudian keanekaragaman budaya orang juga luar biasa banyaknya. Ini butuh pola berpikir dalam hal penanganan persoalan masyarakat. Nah, ini sudah terwujud dengan baik. Yang pertama ada slogan Kaltara Rumah Kita, Kaltara di Hati. Itu tidak lain bagaimana mengajak semua orang menyadari bahwa Kaltara ini milik bersama. Nah, Kaltara harus dibangun dengan hati. Jadi oleh sebab itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mendagri itu sebuah harapan bahwa Kaltara punya kekayaan luar biasa. Mari kita bersama satu hati, mari kita bersama dalam satu rumah yang besar ini ya, dalam keanekaragaman ini. Mari kita rajut kebersamaan itu supaya kekayaan yang dimiliki itu bermanfaat dan berguna untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kalimantan Utara ini adalah kawasan perbatasan. 2000 km bentang batas negara. Hari ini mungkin tidak persoalan, tapi satu saat itu akan menjadi sesuatu yang ya boleh mewarnai bangsa negara kita di negara tetangga. Kenapa? Karena informasi globalisasi sudah demikian gencar. Kemudian isolasi semakin terbuka. Nah, oleh sebab itu nanti distribusi orang, barang, informasi itu sangat tinggi di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu ini harus diperhatikan. Alhamdulillah, saya pribadi mengamati ya perkembangan Kaltarin dari sejak yang tahun pertama sampai dengan 10 tahun sampai dengan saat ini, ya perkembangannya cukup cepat, ya maju, dan alhamdulillah meskipun misalnya masih banyak PR, ya tetapi kita harus tetap semangat dan optimis dengan semua rencana-rencana pembangunan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat kita. Dan hari ini kita tadi bersama-sama juga menyaksikan upacara memperingati hari ulang tahun Kaltara yang ke-10. Tentu ada rasa syukur di sana, dan mudah-mudahan Kaltara ke depan ini bisa semakin cepat pembangunannya dan masyarakatnya juga semakin cepat sejahteranya. Seperti khususnya di pedalaman gitu, dalam hal akselerasi konektivitas pembangunannya, ya akses jalan, kemudian juga pemenuhan sarana prasarana air bersih, listrik dan sebagainya. Dan saya kira itu progresnya tetap berjalan setiap tahunnya, bertambah di setiap tahunnya, meskipun belum sempurna selesai sampai dengan 100%. Dan saya kira ini akan menjadi perhatian prioritas pemerintah ke depannya. Gerakan harmonisasi demi percepatan pembangunan di Kalimantan Utara harus berjalan seperti tarian yang menyatu dengan lantunan musik. Usia 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara dengan berbagai pencapaian yang telah berhasil diraih tentu menjadi semangat tersendiri untuk terus bergerak mewujudkan Kalimantan Utara yang berubah, maju dan mandiri. Bangkit bersama, Kaltara di Hati.
Itulah salah satu yang membahagiakan saya selaku pembina kerukunan umat beragama, karena sejauh ini tidak ada peristiwa yang mengganggu jalannya keharmonisan masyarakat, baik itu toleransi intern umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Sejauh kami bertugas setahun lebih di sini, alhamdulillah semuanya sudah rukun dan baik, insya Allah Kaltara akan maju. Saya Dr. Andes Haji Saifi MPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-10. Semoga Kalimantan Utara bisa sejahtera, lahir dan batin, aman dan damai, dan penduduknya selalu rukun sehingga dapat membangun Kalimantan Utara lebih maju lagi. Selamat sekali lagi, Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami, Duta Wisata Kalimantan Utara tahun 2022, mengucapkan selamat Hari Raya Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-10 pada tanggal 25 Oktober tahun 2022. Harapan kami sebagai Duta Wisata Kalimantan Utara tahun 2022 adalah untuk terus mendukung program pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke depannya, terutama dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kami berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun Kaltara yang lebih baik, karena Kaltara adalah rumah kita. Ya, karena kami juga percaya bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun strategi dan memiliki segala program kerja yang sangat baik ke depannya untuk Kalimantan Utara semakin lebih baik. Baik, itu saja yang dapat kami ucapkan. Selamat ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-10. Kaltara di hati.